Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Yang kali ini kita akan membaca salah satu buku yang kami susun. Allah berikan izin kesempatan yang berjudul 21 Nasihat untuk Hati yang Tertipu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan. Kita akan coba membaca satu persatu babnya setiap pertemuan. Jadi di sini buku ini adalah sebuah perenungan dalam mencari kesalahan diri. Jadi asal mula kami menyusun buku ini ialah untuk mencari kesalahan diri, mengingat-ingat apa yang sering terbesit di dalam hati tentang niat-niat yang tidak baik ataupun perasaan yang tidak baik. Maka kita coba memulai dari bab pertamanya atau persoalan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama judulnya salah pahamnya seorang alim atau orang yang berilmu, ialah ilmu sebagai legalitas perbuatan buruk, legitimasi perbuatan buruk. Seorang yang memiliki ilmu pengetahuan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jangankan ketika ia itu sudah memiliki ilmu, berniat menuntut ilmu saja, itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal soleh. Karena dari ilmulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan segala tentang agama. Begitupun juga dengan apa yang ada di dunia ini. Sumber daya alam ini bisa kita kelolakan karena kita itu ada ilmu pengetahuan. Maka seorang yang berilmu itu akan Allah angkat derajatnya. Coba kita bayangkan dulu, nggak ada mobil di dunia ini. Apakah mobil itu diimpor dari planet luar? Enggak. Apakah tiba-tiba mobil itu berbuah? Tidak. Mobil itu dicipta seiring ilmu pengetahuan yang berkembang. Itu Allah ciptakan, bagaimana luar biasanya otak manusia Allah ciptakan. Padahal ilmu kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ilmu itu illa qalila, kata Allah, hanya sedikit sekali. Tapi kadang manusia kalau memanfaatkan ilmu yang sedikit diberi oleh Allah itu akan bisa menjaga dunia ini. Tapi banyak juga orang yang di dunia ini membuat kerusakan fil ardi, di bumi ini. Maka Allah berkata la tufsidu fil ardi, tapi mereka merasa qalu innama nahnu muslihun. Maka di dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11, orang-orang dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Seperti itu firman Allah di dalam Al-Quran. Ilmu agama hendaknya menjadikan kita semakin rendah hati, semakin taat, semakin waspada terhadap perbuatan dosa, serta yang terpenting semakin takut kepada Allah. Itu tujuan ilmu. Jadi kalau ilmu pengetahuan justru membuat kita semakin jauh dari Allah, berarti ada yang masalah. Bukan ilmu pengetahuannya, tapi ada yang masalah dengan cara kita menerima ilmu pengetahuan itu, lalu cara kita memahaminya mungkin yang keliru, sehingga dalam menerapkannya pun jadi keliru. Mohon maaf. Ini sebuah analogi. Air bersih, air hujan turun dari langit, bersih. Tapi kalau yang menampungnya bejana kotor, maka air yang masuk ke bejana itu nggak bisa bermanfaat karena sudah kotor. Tidak bisa diminum, tidak bisa kemudian dimanfaatkan sebagai alat untuk alat mandi dan lain sebagainya, tidak bisa. Tapi kalau air itu ditampung oleh sebuah pohon, lalu diserap, dan kemudian nanti ketika ada orang yang membuat sumur, airnya jernih, lalu dia ditampung dengan bejana yang jernih, bisa dipakai untuk minum, bisa dipakai buat bersuci, tergantung kepada bejana yang menampungnya. Begitupun juga ilmu.
Ilmu pada hakikatnya baik, tapi ketika ilmu itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak mengenal Allah, yang tujuannya buruk, maka buruk pula hasilnya. Ilmu menghitung matematika baik, ilmu membaca baik, ilmu teknologi, ilmu informatika baik, tapi kalau dipakai oleh seorang yang memiliki niat jahat, hacker-hacker itu kan orang berilmu semua, tapi digunakan untuk bobol ATM orang dan lain sebagainya, maka buruk jadinya. Hal yang harus kita waspadai ialah apabila yang terjadi sebaliknya, ilmu menjadikan kita bertambah sombong, tambah lalai, meremehkan ajaran Islam itu sendiri, dan tidak sedikit pula menjadikan ilmunya label pada dirinya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Contohnya, ini ada beberapa contoh orang yang dengan ilmunya justru semakin jauh daripada Allah. 1. Nauzubillah ya, teman-teman, mudah-mudahan kita terhindar. Memanfaatkan kealimannya untuk mendekati lawan jenisnya. Nah, ini sudah niat, sudah lain. Innamal a'malu bin niat, amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi siapa yang karena lid dunia, karena keinginan dunianya, yusibuha yang ia kejar, awim ro'ati yang tiuha, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, sebaliknya perempuan yang ingin menikahi laki-laki, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang itu. Dia sudah mendapatkan perempuan yang ia cintai, lawan jenisnya, sudah itu saja. Pahalanya tidak ada di sisi Allah. Seorang yang seakan membawa hakikat keselamatan, yang membawa hakikat cinta, yang sesungguhnya ternyata itu hanyalah bungkus dari perbuatan maksiat yang terdapat di balik semua itu. Penulis tidaklah mengerti apakah hal ini sengaja ia manfaatkan ataukah ia pun sendiri tertipu dengan ilmunya. Banyak orang, misalnya contohnya, ketika dia berilmu mendekati lawan jenis, kalau orang berdosa, dia mengakui dosanya. Tapi bahayanya orang berilmu berdosa pakai dalil untuk berdosa. Contohnya begini. Ada orang berdua-duaan di sebuah tempat yang sepi. Lalu kemudian ditanya, kita ini nggak apa-apa sendirian, kata salah satu dari antara mereka berdua. Kita ini nggak apa-apa berduaan di sini, kan bukan mahram, katanya. Ada bisikan. Tapi apa kata pasangannya yang punya ilmu ini? Katanya, faman zonnuka bisnaini fallahu salisuhuma. Kalau engkau mengira kita berdua, Allah yang ketiga. Dalilnya mah benar, tapi salah digunakan. Karena itu hadis Nabi yang diucapkan kepada Abu Bakar saat beliau takutan di Gua Sur, saat ada pengejaran, saat beliau hijrah. Jangan takut, wahai Abu Bakar, la tahzan inallaha ma'ana. Faman zannuka bisnaini, kalau engkau mengira kita berdua, fallahu salisuhuma. Itu dipakai dalil untuk berduaan di tempat sepi kan. Itu bahayanya orang yang berilmu tapi tertipu karena ilmunya. Ada juga mungkin sengaja dia tahu ini bukan dalilnya, kemudian ia cari-carikan kebenaran, legitimasi atau legalitas perbuatan buruknya, seperti judulnya. Atau mungkin ia pun tertipu gitu, dia nggak sadar gitu. Nah, lalu yang kedua, bertambah ilmu membuatnya meremehkan amal. Contohnya, saat awal-awal ia menuntut ilmu, ia menerapkan semua ilmunya. Dia sholat qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat sunnah, dia kemudian sholat duha, sholat tahajud, semua dia amalkan. Tapi seiring berjalannya waktu, kenapa engkau tidak mengerjakannya? Sunnah, ini nggak wajib. Memang nggak berdosa, tapi mengapa dia mengatakan sunnah, seolah sunnah itu remeh gitu.
Padahal sesungguhnya dia malas, bukan karena perkara ini sunnah lalu ia tinggalkan karena mungkin darurat atau tidak sempat. Dia hanya malas. Apa salahnya mengaku malas? Kenapa kamu tidak lakukan? Sunnah. Bilang saja begini. Kenapa engkau tidak lakukan? Aku lagi futur, aku lagi malas. Apa salahnya mengaku? Jangan sampai karena perkara ini sunnah kita remehkan seperti itu. Meskipun tidak berdosa kita tidak melakukan. Tapi lama-lama nanti, sunnah. Ini kan sunnah. Jangan seperti itu. Kalau memang malas, ya ini aku malas hari ini. Ya Allah, astagfirullah. Mengakui kan lebih terhormat daripada menyalahkan semata-mata karena itu adalah sunnah. Yang ketiga, dengan ilmu ia ingin menjadi terkenal. Na'udzubillah. Terkenal adalah karunia Allah. Semau apapun kita terkenal, apabila tidak diizinkan Allah, maka tidak akan terjadi. Nah, itu. Sebaliknya, kalau Allah ingin mengenalkan hambanya, maka setidak ingin apapun hamba itu, pasti akan terkenal. Artinya, jangan kita mengundang kehancuran kepada diri kita karena niat dunia dengan menjual akhirat. Nah, gitu. Terhadap sesuatu itu merupakan kuasanya. Jadi itu bukan kuasa kita. Sudahlah jual akhirat kita karena ilmu agama kita ingin terkenal. Padahal itu adalah kuasa Allah. Semau-mau Allah. Allah mau memperkenalkan kita kepada seluruh alam jagat raya ini ataupun tidak. Tidak bisa kita atur. Maka rugi banget. Sesungguhnya seperti itu. Maka ada hadis Nabi Muhammad yang menceritakan nasib seorang penuntut ilmu dan mengamalkannya karena niat ingin dipandang alim berilmu, tapi dia ditanya nanti di hadapan Allah, engkau apa kerjaanmu? Aku berilmu, aku mengamalkan ilmuku karenamu. Kata Allah, kazabta, engkau pendusta, engkau mengamalkan ilmumu bukan karena aku, kata Allah, tapi karena engkau ingin dikatakan alim, ingin dikatakan berilmu. Maka engkau sudah dapatkan itu di dunia, masuklah kamu ke dalam neraka, kata Allah. Diseretlah orang itu. Itu yang pertama dilempar sebelum Korun, sebelum Haman, sebelum Fir'aun. Yang pertama dilempar orang semacam itu. Lalu yang keempat, duduk di majelis ilmu untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Seperti itu. Banyak dari kita yang mencari halakoh dan guru yang membenarkan perbuatan kita, yang bisa meramukan dalil agama sesuai keinginan kita, meski hal itu tidak baik. Jadi banyak kita mencari guru yang sepakat nih dengan keinginan kita, yang agak-agak longgar dengan keinginan kita. Seolah-olah kita kayak menjadi wasit nih guru-guru. Kita kalau ada yang tidak mendukung hobi kita, ini ustadz, ini apa ini. Kalau ada yang agak longgar, pacaran itu sebenarnya boleh, atau minum khamar itu sebenarnya boleh, walaupun agak sesat, tapi menurut dia ini sesuai dengan keinginanku, ya ikuti. Ketahuilah orang yang demikian akan sulit dihinggapi kebenaran dan cahaya hidayah, karena ia sudah punya kriteria sendiri terkait kebenaran yang bisa ia terima atau ia tolak ketika tidak menguntungkan dirinya. Dan masih banyak problematika yang lain. Seseorang yang kita pandang merupakan pendosa, barangkali di dalam hati kecilnya mengaku dan menyadari bahwa perbuatannya adalah dosa. Dan tidak sedikit yang sebenarnya hati mereka berbisik ingin berubah. Dan banyak daripada orang yang berilmu itu memandang seorang pendosa itu justru adalah orang yang buruk ketika dia baru berilmu sedikit. Ingin menyalahkan orang, padahal mereka kita tidak tahu hatinya. Malam ini kita lihat mereka mabuk-mabukan, besok pagi diumumkan dia mati, kita tidak boleh mengklaim dia mati su'ul khotimah. Karena apa? Siapa yang tahu 1 jam sebelum dia meninggal dia menangis memohon ampun kepada Allah, dan kita tetap dengan keadaan su'uzon kepada dia, sedangkan dosa dia sudah diampuni. Dia dapatkan surga, kita mendapatkan
dosa, dan apalagi kita suuzon kepada orang itu. Maka daripada itu, mereka membela kesalahannya dengan dalil yang dijadikan sebagai legalitas perbuatan buruknya. Hatinya keras, tidak menerima kebenaran dari pihak lain, sebab ia yakini kebenaran hanyalah berasal dari dirinya saja. Nauzubillah, itu kadang yang menipu orang-orang yang berilmu. Hal ini adalah problem, masalah yang bisa saja terjadi pada kita. Maka hendaklah kita sadari agar segera kembali. Orang yang memiliki penyakit dalam hatinya memanglah suatu masalah. Akan tetapi orang yang tidak menyadari bahwa di dalam hatinya ada penyakit lebih bermasalah, karena suatu waktu akan mampu menghancurkan dirinya sendiri. Jadi seperti itu bab pertama yang kita baca. Semoga kita terhindar ya Allah daripada ketika memiliki ilmu tertipu dengan ilmu itu sendiri, malah menginginkan keduniawian, malah membuat kita jauh dari Allah, yang hakikat ilmu sebenarnya membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka diri ini pun menulis buku ini untuk merenungi, karena mungkin hari ini iman kita tinggi, besok iman kita rendah, ada niat-niat buruk. Maka kami menulis buku ini untuk menghisap diri kita, untuk kemudian menginsapkan diri, sebuah perenungan dalam mencari kesalahan diri. Barangkali untuk pertemuan kali ini bab 1 saja. Besok kita insya Allah kalau ada waktu kita lanjutkan bab 2 untuk kita sadari, renungi kesalahan yang ada pada diri kita. Bagi yang mungkin sesuai dan merasakan, semoga hati kita bersih. Doakan diri ini semoga mati dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.